Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yolanda, NPM 5019138, Program Studi PGSD. Baiklah teman-teman, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian. Penilaian adalah upaya sistematik dan sistemik yang dilakukan melalui pengumpulan data atau informasi yang valid dan reliable. Dan selanjutnya, data atau informasi tersebut diolah sebagai upaya melakukan pertimbangan untuk mengambilkan kebijakan suatu program pendidikan. Penilaian adalah proses mengumpul dan mengelola informasi yang untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan penilaian memerlukan instrumen penilaian dan teknik penilaian. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga pada prosedur belajar. Nomor 32 tahun 2013 dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan belajar dan memperbaiki hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan yang digunakan untuk menilai mencapai kompetensi peserta didik, bahan menyusun laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sahih. Maksudnya, penilaian didasarkan pada data yang memang mencerminkan kemampuan yang ingin diukur. Kedua, objektif. Penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak boleh dipengaruhi oleh objektivitas pemilik guru. Dan ketiga, adil. Suatu penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan siswa hanya karena mereka bisa jadi berkebutuhan khusus serta memiliki perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat atau sosial ekonomi dan gender. Dan keempat, terpadu. Penilaian dikatakan memenuhi prinsip ini apabila guru yang merupakan salah satu komponen tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, transparan, di mana kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan yang digunakan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, mencakup segala aspek kompetensi dengan menggunakan sebagai teknik penilaian yang sesuai dengan pemikiran akan dapat membantu perkembangan kemampuan siswa. Ketujuh, sistematik. Penilaian yang dilakukan oleh guru hanya terencana dan dilakukan secara bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Sedangkan yang kedelapan, akuntabel. Penilaian yang dapat, proses dan hasil dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Dan yang kesembilan, edukatif. Penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan siswa. 10. Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Aspek-aspek penilaian. 1. Penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Dan kedua, penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan kecakapan berpikir siswa. Dengan demikian, penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan kecakapan berpikir siswa dalam dimensi. Dan ketiga, penilaian keterampilan penilaian. Keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik, menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Instrumen penilaian adalah serangkai alat ukur dalam arti penelitian yang terpakai dipergunakan dalam proses pengumpulan data, sehingga hal ini berperan penting sebagai landasan analisis dan intervensi untuk pengambilan keputusan. B. Teknik tes. Teknik tes adalah suatu alat pengumpulan informasi yang bersifat lebih resmi dibandingkan alat-alat yang lainnya karena penuh dengan batasan-batasan. Tes merupakan alat atau prosedur yang dipengaruhi dengan bentuk tugas atau suruhan yang harus dilaksanakan dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal yang harus dijawab. Sedangkan teknik non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes.
Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Baiklah teman-teman, dapat disimpulkan dari penjelasan saya di atas, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sesama untuk mengumpulkan berbagai data sebagai bahan informasi bagi guru dan pengembalian keputusan tentang diri siswa yang bersangkutan. Baiklah teman-teman, dari penjelasan saya di atas, kemungkinan besar masih terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan. Namun dalam hal ini saya masih belajar untuk memperbaiki diri dalam proses belajar. Dan apabila terdapat banyak kesalahan dalam materi saya kali ini, saya mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun saya menjadi lebih sempurna dalam belajar. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.